Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendengar pertanyaan, mengapa orang baik menderita? Dan saya bisa mengerti, kebanyakan orang baik itu memang menderita. Karena orang baik seringkali tidak mampu menolak permintaan orang lain yang minta tolong. Seringkali juga orang baik itu melakukan kebaikan dengan sebuah harapan akan dibalas kebaikannya. Seringkali juga orang baik itu dimanfaatkan sama orang lain. Dan karena itu kemudian justru orang baik malah menderita. Menurut saya, menjadi orang baik itu bisa saja keliru. Keliru ketika kita baik karena tidak enak sama orang lain. Nah, itu keliru. Karena kemudian bisa kecewa. Kalau kita berbuat baik, jangan karena tidak enak sama orang lain. Nanti berarti terpaksa sebetulnya. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Nah, kita kemudian mengatakan ya, menyanggupi, tapi kemudian terpaksa dan kemudian kita tidak bahagia. Apalagi kalau kemudian akibatnya membuat kita susah. Menjadi orang baik juga keliru, tidak tepat kalau kita berbuat baik tetapi mengharapkan orang lain juga berbuat baik kepada kita. Itu juga seringkali membuat kita kecewa. Itu juga keliru. Kalau dalam arti itu, saya menganjurkan jangan menjadi orang baik. Kalau artinya seperti itu. Tetapi saya lebih setuju mengatakan jadilah orang bijak. Orang bijak itu tahu apa yang sungguh-sungguh baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Orang bijak itu kalau berbuat baik ya sudah, lupakan apakah orang itu kemudian akan baik sama kita atau kemudian malah menjadi menyakiti kita, sudah, lupakan saja. Itu orang bijak. Orang bijak itu berbuat baik karena memang dirinya adalah kebaikan itu sendiri. Saya berbuat baik karena saya adalah kebaikan, sang kebaikan. Saya mengasihi because I am love. Saya mengasihi karena saya memang cinta itu sendiri. Saya tidak bisa tidak mencintai. Menjadi orang bijak adalah orang yang sungguh-sungguh hidup digerakkan oleh belas kasih dan cinta yang mengalir dari dalam. Dia selalu merasa bahagia karena mengasihi dimanapun juga, kapanpun juga. Dan sebetulnya latihannya sederhana. Setiap hari penuh dengan cinta kasih. Setiap hari mengasihi alam, mengasihi orang yang ada di dekatnya, mengasihi Tuhan. Dan kemudian seluruh hidupnya sepanjang hari penuh dengan cinta kasih. Saya sendiri merasa bersyukur karena mempunyai pengalaman dan kesadaran akan hal itu. Dulunya saya juga merasa hidup dalam kasih, tetapi tidak sungguh-sungguh mencoba sadar dan mengalaminya setiap saat. Coba saja, sekarang ini Anda hening dan kemudian menyadari, apakah Anda penuh dengan kasih, penuh dengan kegembiraan? Kalau tidak, coba penuhi hati dengan kasih. Misalnya Anda sedang memasak, coba penuhi hati sehingga memasak dengan penuh kasih, dengan penuh kegembiraan. Kalau Anda sedang ngobrol dengan pasangan, coba penuhi hati dengan kasih sehingga Anda bahagia ngobrol sama pasangan. Kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu atau sedang nyetir, penuhi hati Anda dengan cinta kasih. Anda menyetir dengan kasih, maka Anda akan menyetir dengan bahagia. Tidak tergesa-gesa, tidak stres. Itu maksud saya. Setiap saat menghayati dan mengalami kasih dari dalam. Hati kita penuh dengan cinta kasih. Dan itu saya praktekkan dan kemudian saya menyadari betapa menakjubkan hidup dalam kasih dari saat ke saat.
dari dalam, tidak tergantung siapa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di hadapan kita. Tidak tergantung itu. Bahkan justru sebaliknya. Siapa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di dekat kita, itu kita kasihi. Dan memang ternyata yang mengasihi justru yang bahagia. Dan cobalah, Anda akan merasakan itu. Hidup Anda akan terus-menerus bahagia. Apapun yang terjadi. Karena kebahagiaan itu state of being, bukan state of doing. Bahagia itu bukan karena melakukan sesuatu. Karena dengan menjadi cinta itu sendiri, menjadi kasih itu sendiri, maka Anda bahagia. Dan karena itu, ini bukan masalah menjadi orang baik seperti yang tadi saya gambarkan di depan, tetapi orang bijak. Yang hidup atas dasar cinta, penuh dengan cinta kasih, dan mengasihi apa saja yang ada di dekatnya, yang ada bersamanya. State of being. Dia tidak bisa tidak mencintai, karena dirinya adalah cinta itu sendiri. Dan Anda akan merasakan betapa bahagianya. Karena memang ternyata mencintai itu membahagiakan. Yang mencintai, yang berbahagia. Tidak ada definisi lain. Kalau ingin bahagia, mencintai. Dan mencintai itu bisa kapan saja, bisa setiap saat. Apapun yang terjadi. Dan kemudian Anda menjadi cinta itu sendiri. Mengatakan cinta, melakukan cinta, merasakan cinta. Dan kemudian you become the love itself. Dan itu jalan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan bisa. Karena memang banyak orang yang sudah menempuh jalan itu. Dan ketika kita menjadi cinta, maka kemudian perspektif kita, mindset kita tentang orang lain juga berubah. Mindset kita tentang Tuhan juga sama, berubah. Maka kemudian kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan. Tetapi harus disadari dari saat ke saat. Dan sumbernya dari dalam, bukan dari luar. Kita yang memancarkan energi cinta itu, bukan mencari. Justru penderitaan banyak orang adalah mengharapkan kasih, perhatian, dan cinta dari orang lain, dari Tuhan, dari sekitar. Tuhan selalu mengasihi kita, tetapi bisa jadi kita tidak merasa dikasihi. Karena kasih pertama-tama adalah state of being. Dan kemudian berbahagia karena mengalami kasih itu yang mengalir dari dalam. Maka kita tidak perlu menjadi orang baik dalam arti yang tadi saya jelaskan. Baik karena mengharapkan orang lain baik. Baik karena tidak mau menyakiti hati orang lain. Baik karena tidak mau menolak permintaan orang lain. Baik dalam arti itu membuat kita justru menderita. Saya justru mengajak kita menjadi orang bijak yang hidup terus-menerus berdasarkan kasih yang mengalir dari dalam. Sehingga kita bisa memancarkan kasih itu dan tidak mengharapkan balasan kasih juga. Anehnya ketika kita mengasihi saja dan tidak mengharapkan balasan apa-apa, justru kasih itu ada di mana-mana di sekitar kita. Maka jadilah orang bijak, hidup berdasarkan kasih, berani memancarkan energi cinta kemanapun juga. Dan terutama merasakan bahwa energi cinta itu pertama-tama berasal dari kasih Allah yang selalu mencintai kita, apapun yang kita lakukan. Karena Allah adalah kasih. Jadi kasih adalah state of being, bukan state of doing. Kita menjadi kasih itu sendiri dan hidup di dalam kasih Tuhan selalu dan selama-lamanya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.